yang dikasih Tuhan, kita mau bergembira, bersuka cita, memuji Tuhan. Kita angkatkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kami sadar kami telah diselamatkan dan kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Dan karena kami percaya kepada Engkau, Engkau layakkan, Engkau izinkan untuk bisa bersama-sama dengan Engkau tinggal di surga suatu hari kelak nanti. Sebagai tanda rasa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan dan memuji Tuhan. Kiranya segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bergembira memuji Tuhan. Jangan bosan-bosan ikut Tuhan, karena firman Tuhan itu mengandung janji untuk hari ini dan untuk yang masa akan datang. Janji hidup yang kekal, hidup yang di surga yang telah Tuhan berikan buat kita. Untuk itu kita angkatkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tadi telah memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak ibu siapkan hati dan pikiran dengan setulus hati, dengan sepenuh hati untuk mendengar hari ini Tuhan mau bicara apa sama saya. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Bagaimana kabar kalian nak? Ibu berharap kita semua sehat ya, dalam lindungan Tuhan dan selalu ada sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sekalipun masa pandemi ini belum berlalu, tapi kita masih diberikan kesehatan. Kita masih boleh menikmati kehidupan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Nah, anak-anak ibu, lagu yang telah kita dengar tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak ibu, jangan lelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena ada berkat lebih kepada anak-anak yang melayani Tuhan. Ya nak ya. Nah, dimanapun anak-anak ibu berada, mari kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami bersyukur buat pagi hari ini kami dapat mendengarkan lagu pujian, dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati kami, berkati hati para pendengar untuk mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa, kesehatan usahanya. Berkati juga setiap Bapak Ibu guru kami, biarlah kiranya karya-karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak didik kami, terkhususnya SMP. Ini adalah penerus bangsa, remaja yang kami didik di Sekolah Metodis 10 Belawan. Kami percaya Tuhan, melalui pendengaran kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan dapat diubahkan. Biarlah mereka dapat berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini, hati-hati pergaulanmu. Hati-hati pergaulanmu. Anak-anak ibu kan ini masa remaja.
Ya, jadi hati-hati untuk bergaul kepada siapapun. Yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Ibu bacakan untuk kita semua ya. Yang punya Alkitab, perhatikan Alkitabnya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, Ibu bacakan sekali lagi sayang ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus agar jemaat-jemaat di Korintus tidak bergaul kepada yang sesat. Pada hari ini kita mendengarkan kebenaran Tuhan agar anak-anak remaja SMP Metodis 10 Belawan tidak bergaul dengan orang yang sesat. Ingat anak-anak ibu, sekarang mungkin pada saat kamu diajak temanmu yang biasanya kamu selalu berbuat baik, mengerjakan tugas dengan baik, menghormati orang tua, menuruti perintah orang tua, rajin beribadah. Jika kita selalu bergaul kepada teman yang hanya bermain game saja, mungkin kita akan bisa terpengaruh. Contoh, anak ya, Immanuel ini dikenal di rumahnya seorang anak yang rajin. Bahkan di lingkungan dia dikenal dengan anak yang taat kepada orang tua, menghormati orang tua, selalu tepat mengirimkan tugas. Nah, suatu ketika dia berteman dengan anak-anak yang tidak mengenal waktu. Mereka hanya bermain game saja. Lalu temannya mengajak, Immanuel, kita bermain game ML ya. Pada saat sekali temannya mengajak, mungkin dia bisa menolak. Dia menolak dengan halus. Kedua kali, dia masih menolak. Ketiga kali, karena dia berteman terus dengan teman-teman yang tidak pintar mengatur waktu, hanya bermain game, membuat orang tuanya susah. Sehingga dia sekali dua kali dia bisa menolak, berteman lagi, akhirnya dia mengikuti temannya untuk bermain. Yang awalnya tadi dia tepat waktu mengirimkan tugas, ya, melayani di rumah Tuhan, takut dan hormat pada orang tua karena dia sudah bergaul dengan temannya yang tidak peduli dengan keluarga, dia juga sudah bermain game. Lupa waktu, tidak lagi mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bahkan dia sudah berkata-kata kasar di tengah-tengah keluarganya. Yang tadinya dia dikenal sebagai anak yang baik, bertutur kata sopan, menuruti perintah orang tua karena dia sudah bergaul dengan teman yang tidak baik sehingga dia terpengaruh. Apa yang terjadi? Dia berkata-kata kasar, melawan orang tua, tugasnya juga tidak dikerjakan, bahkan sampai malam dia bermain game. Bahkan dia sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Nah, itu adalah contoh buat kita. Mungkin anak-anak ibu itu selalu terjadi dalam diri kita. Banyak teman yang menggoda kita. Sudahlah, gak usah kerjakan PR, kita main game dulu. Mungkin bisa saja seperti itu ajakannya. Anak-anak ibu yang terkasih, remaja-remaja SMP Metodis 10 Belawan, ingat kata Rasul Paulus tadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi awalnya kamu yang berbuat baik, mengatur waktumu dengan pintar, menuruti orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Karena kamu bergaul dengan yang tidak baik, jadi kebiasaan baikmu itu menjadi kebiasaan buruk. Ingat anak-anak ibu yang terkasih, bagaimana cara kita, bagaimana cara anak-anak ibu untuk menghindari itu? Bagaimana kalau temannya datang, kamu dilihat di rumah, lalu temannya mengajak, tolaklah dengan halus.
Bu, bagaimana kalau terus datang? Setiap sore datang ke rumah. Nah, ada 5 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Rajinlah kamu berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan agar itu godaan ya nak ya. Itu salah satu cara iblis ya yang melalui temanmu menggoda kamu sehingga kamu meninggalkan kebiasaan baik kamu. Ingat, berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan agar engkau tetap teguh di dalam iman. Yang kedua, bersikaplah optimis dan percaya diri. Kamu kan sudah pintar, mana yang baik, mana yang buruk kamu sudah tahu. Kalau kamu lihat itu buruk, temanmu lakukan, ingat, percaya diri, jangan lakukan itu. Lakukanlah yang baik. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan positif. Nah, kegiatan positif itu apa, Bu? Misalnya ikutlah ibadah, ya, ikuti ibadah online, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekarang kan, ya, buka HP, kamu lihat kebenaran firman Tuhan, ada khotbah-khotbah di situ. Bila ada yang mengajak untuk beribadah, ikutlah. Kalau kegiatan itu positif untuk membangun imanmu supaya bertumbuh. Tinggalkan temanmu yang kira-kira tidak membangun. Dan ayah, yang kelima, ya, yang keempat tadi ayah, yang pertama tadi memperkuat pendidikan agama, yaitu jangan lupa setiap saat bila ada teman yang mau menggoda, ingat doa kepada Tuhan supaya kamu kuat. Kemudian yang kedua, melakukan bersikap optimis dan percaya diri. Kamu kan sudah tahu ya, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ayo bersikap optimis. Bila tidak baik, yang baik itu kamu ikuti. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan positif. Nah, inilah yang membangun imanmu, yang menumbuhkan imanmu. Jika ada pelayanan, jika ada teman yang mengajak untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diikuti supaya iman semakin bertumbuh, supaya kamu semakin kuat di dalam Tuhan. Bila ada godaan-godaan untuk mengajakmu bermain, menghabiskan waktu dengan tidak ada arti, kamu tetap teguh di dalam Tuhan. Kemudian yang keempat, memilih teman. Anak-anak ibu tidak dilarang untuk berteman kepada siapapun, hanya batasi. Jika temanmu itu sudah kira-kira tidak baik, jangan berteman dengan dia. Bila kira-kira temanmu itu tidak membangun untuk pertumbuhan imanmu, untuk hal yang positif, jangan berteman dengan dia. Awalnya boleh kita berteman, boleh juga kita nasihati. Kalau memang dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, ya sudah, ya. Kalau kamu sudah berikan nasihat, dia tidak mau, kamu yang mau dipengaruhi, jangan mau, tinggalkan. Kemudian yang kelima, mempererat hubungan kita, hubungan anak dan orang tua. Tetaplah berhubungan baik kepada mama dan papa. Tetaplah berkomunikasi yang baik kepada mama dan papa. Bila sesuatu ada yang kamu rasakan kira-kiranya ganjil dari teman, boleh kamu ceritakan kepada mama dan papa. Mungkin mama dan papa kita akan memberikan masukan yang baik, yang positif. Tidak ada orang tua yang memberikan hal yang tidak baik. Ya karena ingat, yang kelima itu mempererat hubungan kita, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, ceritakan kepada mama. Bila sesuatu ada dalam benakmu hal-hal yang kira-kira membangun atau yang hal-hal yang kurang baik, coba tanyakan orang tua. Ya, bagaimana ma, bagaimana pak, kalau ini yang saya lakukan, boleh. Orang tua akan membangun dan bangga bila engkau dapat bergaul kepada orang-orang yang baik. Ingat ya nak ya, selalu optimis dan memilih teman, melakukan berbagai kegiatan positif, memperkuat pendidikan agama. Dimanapun anak-anak itu berada, tetap berserah kepada Tuhan. Supaya anak-anak remaja Metodis 10 Belawan
tidak terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Kalau bergaul dengan yang buruk, dengan teman-teman yang biasa dia suka merokok, kalau bergaul suka coba-coba narkoba, lama-lama nanti kamu bisa terpengaruh, ya kan? Makanya pilih teman, batasi teman. Jika temanmu itu yang sedang merokok itu kamu nasihati tidak mau, tidak usah bergaul dengan dia. Gak ada ruginya buat kita kan? Jika temanmu itu sudah coba-coba narkoba, kamu nasihati tidak mau, ya sudah, tinggalkan. Batasi pertemananmu dengan dirinya. Ibu yakin anak-anak remaja Metodis 10 Belawan tidak ada yang merokok kan? Atau ada yang sudah merokok? Nah, hati-hati nak ya. Jangan kau coba-coba. Apapun itu yang merusak tubuhmu, yang merusak jiwamu, jangan kau coba-coba. Kalau kau coba-coba nanti jadi kecanduan. Jadi semuanya hancur. Orang tua juga susah. Ikuti firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa berjalan di jalan Tuhan, untuk melakukan hal yang positif di dalam kehidupan kami. Dan jauhkanlah orang-orang yang ingin merusak. Biarlah kiranya teman-teman yang membangun, yang boleh mendekatkan diri kepada kami. Terkhususnya Tuhan, anak-anak remaja Metodis 10 Belawan, kiranya Engkau menolong mereka, jangan Engkau tinggalkan mereka kemanapun mereka melangkah. Biarlah kiranya Tuhan tetap menuntun mereka. Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka. Demikian juga buat orang tua Bapa, kami serahkan kesehatan usaha. Engkau mengetahui masa pandemi, mungkin sulit ekonomi, kami percaya Engkau bukakan rezeki di tengah-tengah keluarga kami. Demikian juga buat Bapak Ibu guru kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, tetap jaga kesehatan.